Selamat pagi Pak Kade. Selamat pagi. Senang sekali pagi hari ini kita bisa bertemu di tengah kesibukannya. Seperti janji kita kemarin via WA Pak Kade ya. Ya. Hari ini saya mau bercakap-cakap sebentar Pak Kade. Oke, silakan. Baik. Ini Pak Kade, gimana kabarnya, sehat ya? Sehat. Sehat. Nah, Pak Kade, untuk kelas nanti ngasih materi apa Pak Kade? Untuk materi yang saya ajarkan nanti kelas 7. Kelas 7. Materinya senam lantai. Senam lantai ya. Pokoknya adalah senam roll depan dan roll belakang. Iya. Berarti jam pertama Pak Kade ya? Jam pertama. Iya. Waktu pelaksanaannya kapan nih Pak Kade? Untuk pelaksanaannya itu besok. Untuk jadwal kelas 7-nya besok. Kelas 7A besok. Oh besok? Ya, besok. besok. Berarti nanti saya mau izin juga ikut ke kelasnya Pak Kade ya? Oke, Gak apa-apa deh ya? Oke, gak apa-apa, silakan. Belajar sama-sama. Oke. Ya Pak Kade, untuk tadi mengenai materi roll depan dan roll belakang ya? Oke. Tujuan pembelajarannya apa nih Pak Kade? Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai? Untuk tujuan materi senam lantai itu adalah yang pertama, itu siswa mampu melakukan senam roll depan dengan baik. Dan yang kedua, siswa mampu melakukan roll belakang dengan baik. Itu. Dua tujuan Pak Kade ya? Ya, dua tujuan. Oke. Dari dua tujuan yang Pak Kade sampaikan tadi, area pengembangan yang dicapai apanya nih? Nah, untuk yang perlu dikembangkan di sana adalah siswa nanti terampil dalam melakukan senam lantai, kemudian siswa mampu nanti menjelaskan bagaimana cara melakukan senam lantai. Oh, gitu. berarti sisi psikomotor dan kognitifnya. ada dua itu ya. Ada dua. Oke. Nah, untuk mencapai area pengembangan tadi Pak Kade, strategi yang Pak Kade gunakan nanti ketika di kelas atau di lapangan seperti apa? Untuk strategi untuk materi senam lantai itu yang pertama materi diskusi dulu. Diskusi, nanti siswa akan diberikan materi itu berupa video atau teks. Setelah itu baru melakukan demonstrasi. Nah, setelah demonstrasi nanti akan ada tutor sebaya ya, dari siswa itu. Berarti kelompoknya siswa itu Pak Kade gimana? Nanti kelompoknya itu saya tentukan sendiri. Oh, Pak Kade itu sendiri Ya. kelompoknya. Yang mendemonstrasikan? Nanti siswanya yang sudah bisa, karena ada tutor sebaya nanti. Oh ya, berarti ya, memang udah ada siswa yang bisa berarti ya? Ya. Atau gimana? Nanti ada berapa nih akan dicoba dulu, nanti siapa yang paling bagus itu dijadikan contoh untuk memandu teman-temannya. temannya. Oke Pak Kade, terima kasih. Jadi tujuan pembelajaran udah jelas, area yang dikembangkan seperti apa, strategi seperti apa. Berarti besok akan dilaksanakan prakteknya di siswa. Kelas 7A Pak Kade ya? Kelas 7A. Baik Pak Kade. Oke Pak Kade, terima kasih. Demikian yang ingin saya tanyakan. Persiapan Pak Kade ngajar nanti. Mohon izin sekali saya ingin mendampingi nanti dalam proses. Silakan. Bersama anak. Terima kasih Pak Kade ya. Terima kasih. Agung Edi Saputra. Maharani. Wisila Dewi. Cepat gerak. Dua, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Senyum dong. Keluar Rina. Oh, bukan roda belakang. Jatuh. Saya diulang-ulang. Satu. Nempel sini. Terus biar supaya nggak masuk ke lantai nanti. Nempel ya. Begitu. Si bangku Pak. Ya tekan. Mainnya harus kuat. Justru itu yang lebih enak dipakai untuk senam lantai. Ya. Ini kan senam. Ya, mohon perhatiannya sebentar. Tadi Bapak evaluasi banyak yang sudah bisa. Ya. Kemudian yang doa, mulai. Kalau selesai,
Habis ini silakan ganti pakaian dulu, Pak. Oke, selamat siang Pak Kade. Selamat siang. Nyawas barusan ya. Baru selesai. Baik, sesuai dengan janji kita kemarin di WA dan hari saya juga ikut di kelasnya Pak Kade di lapangan ya terkait jam pembelajaran role Nah, serta berbagai hari ini saya didampingi oleh Pak Jarwo selaku kerja praktik, ya, kemudian Pak Kade juga tetap bisa nyaman. Kita akan di posisi ini adalah proses pasca observasi setelah kemarin saya ikut ke kelasnya Pak Kade. Nah, dari kemarin itu yang sudah Pak Kade lakukan, apakah tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan apa yang rencanakan Pak Kade? Dari proses kemarin kita simak bersama bahwa tujuan itu sudah tercapai, walaupun baru 90% lah sampai dari siswa itu. Dari 2 tujuan yang saya capai, tujuan yang dicapai cuma 2 itu, roll depan, roll belakang sudah tercapai lah, 90% itu. Berarti yang menandakan yang Pak Kade bisa tandakan bahwa ini berhasil adalah 60% siswa sudah mampu melakukan roll depan dan roll belakang. Pak Kade, masalah yang Pak Kade lihat sehingga ada 10% yang belum bisa, selain identifikasi masalah-masalah apa yang Pak Kade anggap itu dijanggal tersebut. Nah, dari 10% yang kira-kira 10%, bahwa yang jadi masalah adalah trauma anak-anak, gitu. Takut jatuh atau takut terkilir atau gimana seperti itu. Jadi kebanyakan ya dari lagi 10% itu ya cewek, karena dia kan takut jatuh, terkilir, gitu, karena ototnya belum kuat. Nah, itu perlu pembimbingan lebih lanjut. Gitu. Seandainya kalau tidak difasilitasi, gimana gitu Pak? Ya, terusan nanti trauma dia nanti takut, harus dibimbing, mungkin disentuh fisiknya, itu bagus. Kalau dia dengan sendirinya susah, ya harus dibimbing secara fisik juga. Berarti 10% itu cukup banyak ya? Ya, masih perempuan. ragu dan takut. Ya. Oke. Berarti yang membantu proses itu nanti Pak Kade sendiri atau? Nanti kalau kemauan siswa kalau ada pinginnya dengan gurunya, saya bantu. Mungkin dengan siswanya bisa. Kan banyak siswa yang belum bisa. Oke Pak Kade, apa yang Pak Kade sampaikan tadi, dibantu oleh teman sebayanya yang siap membantu. Mungkin yang perempuan agak malu, mungkin cowoknya ya bisa teman ceweknya. Nanti kalau diminta Pak Kade langsung bantu. Nah, tindak-tindakan seperti ini emang seperti biasa Pak Kade lakukan atau emang hanya khusus materi ini aja? Semua materi seperti itu. Nanti pertama kita lihat dulu, coba evaluasi kan pertama biasa. Nanti siapa yang bisa, itu yang sebagai pelatih, atau memang belum bisa, nanti saya sendiri yang mendemonstrasikan. Oh, Pak Kade diintegrasikan juga? Sebagai penguatan lah modelnya. Baik. Berarti yang terlibat hanya siswa di kelas itu aja atau ada yang terlibat siswa di luar kelas lain? Nggak ada. Itu kelas di kelasnya masing-masing. Oh, kemarin kan kelas 7A D ya? Ya. Berarti ini dicampur berarti ya, nggak masalah berarti ya nanti mereka? Masalah. Oh, tetap ada. Nyamannya siswa saja gitu aja. Oh, kita iya. berpok. Walaupun itu di kelasnya digabung. Baik. Mungkin tindakan-tindakan yang akan Pak Kade, artinya udah disiapkan. Tindakan seperti apa yang Pak Kade siapkan nanti kemungkinan terburuk yang akan terjadi ketika dalam proses pendampingan itu. Contoh Pak Kade, misalnya ada cedera, ada tarik, ada risiko-risiko di sana. Nah, bagaimana manajemen risiko Pak Kade yang Pak Kade lakukan nanti seandainya seperti itu? Untuk masalah seperti itu di awal sudah disampaikan ke siswa, itu biasanya dia sampaikan ke siswa bahwa untuk kegiatan materi ini akan riskannya cederanya di sini. Nah, setelah dijelaskan seperti itu, tekniknya untuk biar tidak cedera, kalian lakukan ini dulu, gitu. Sehingga meminimalkan terjadinya cedera sama fisik. Kalau yang kemarin itu roll depan, roll belakang, yang berperan penting kan pundak tangan, itu yang diperkuat, pemanasannya di sana. Gitu.
Jadi solusinya sudah di awal ditentukan. Oh, disampaikan. Kalau memang seperti ini caranya, begini caranya. Ini perlu dikuatkan. Gitu. Karena kalau roll belakang, kan lebih susah. Yang dikuatkan adalah tangannya. Kalau roll depan, siapa nih pundaknya sebenarnya dipanaskan. Gitu. Baik, berarti seperti itu pencegahannya. Walaupun nanti untuk mencegah hal tidak kita inginkan. Ya. Seandainya kalau terjadi, Pak Dek, ada yang cedera. Kemungkinan terjadi kan pasti ada. Ya. Walaupun sedikit, pasti aja itu. Nanti wanti-wanti ke siswanya untuk berhati-hati untuk melakukan gerakan itu. Makanya yang masih trauma akan jatuh itu akan dibimbing secara fisik gitu. Nah, sehingga untuk meringankan ini ya, untuk meringankan terjadinya cedera. Baik, baik Pak Dek. Berikutnya adalah sejauh mana tanggung jawab Pak Kadek sebagai guru PJOK memastikan anak-anak yang dibimbing ini benar-benar mencapai target yang diharapkan. Selama proses itu kami kan sudah sebelumnya menyediakan rubrik dari rangkaian gerakan itu apa yang Harus dirinci. Oh, ya. Misalkan dari posisi tangan, kaki, kemudian tengkuk, jatuhnya yang mana itu sudah dirinci sehingga bisa diklasifikasikan. Oh ini anak ini bisa, nah, ini belum. Kalau ini tangannya belum, ini ya, pada saat jatuhnya belum ini gitu. Sehingga tahu lah, sehingga presentasinya bisa didapat bahwa yang kemarin ada cuman ya itulah 90% udah maksimal udah bisa. Pokoknya sedikit-sedikit kan tidak masalah itu ya. Terhadap kekuatan dari anak-anak itu sendiri. Dari rubrik itu kita bisa ketahui anak-anak itu bisa atau udah mampu melakukan gerakan baik roll depan maupun roll belakang. Berarti rubrik ini sebagai acuan ya? Ya. Bahwa anak-anak untuk tanggung jawab kita sebagai guru. Analisis gerakannya seperti itu. Ada nggak rancangan keterlibatan dari teman-teman guru yang lain yang bisa masuk ke sana? Si guru PJOK yang lain bisa membantu, bisa nggak seperti itu? Bisa sedikit. Sebetulnya biasanya kan biasa dialog, gitu, bincang-bincang soal teknik nanti gerakannya seperti apa. Mungkin temennya duluan mengajarkan, kalau depan bisa dia kasih masukan. Misalkan saya duluan, saya kasih masukan. Gitu. Masuk ya Pak sekolah dan teman-teman yang lain pasti ada. Terlibat, iya. Tidak lepas sendiri. Tidak lepas. Ya. Baik. Baik Pak Dek. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan terkait dengan proses pembelajaran Pak Kadek khususnya di PJOK. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya. Mudah-mudahan tetap apa yang dilakukan sebagai guru berdampak. Ya. Terima kasih Pak Dek. Oke, sama-sama.